Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Alhamdulillah, wonderful, with tazkiyah, with taqwa, nutrition, Allah. Oke, perkenalkan, nama Ustazah Putri. Di sini Ustazah akan menggabung kelas 4 dan kelas 5 dalam satu kelas karena Ustazah Trias tidak sedang berhalangan, tidak hadir untuk mengisi kelas PPKN kelas 4. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo Kak, ketua kelas, siapa yang mau memimpin doa? Oke. Before we study, let's pray together. Pray begin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya, seperti tadi sudah Ustazah beritahu kenapa, alasan apa Ustazah menggabung kelas 4 dan kelas 5 dalam satu kelas ini, dikarenakan Ustazah Trias yang berhalangan hadir. Oke, untuk kelas 5 kita ke kelas 5 dulu ya sayang. Untuk kelas 5 silakan baca buku PPKN halaman 70 sampai 75 terlebih dahulu. Setelah itu, setelah kalian selesai membaca halaman 70 sampai 75, silakan membacakan soal yang ada di halaman 75. Sambil menunggu kalian mengerjakan tugas, Ustazah mau ke kelas 4 terlebih dahulu. Oke, untuk kelas 4 sekarang materi kita adalah tentang memahami sistem pemerintahan desa dan pemerintah kecamatan. Oke, untuk kelas 4 di sini Ustazah akan bertanya kepada kalian, apa sih perbedaan desa dan kecamatan? Ada yang tahu? Oke, desa itu dipimpin oleh kepala desa, sedangkan kecamatan dipimpin oleh camat. Nah, di sini Ustazah mau bertanya tentang perbedaan kota dan desa. Ada yang tahu nggak perbedaan kota dan desa itu apa? Yang tahu? Untuk soleh-solehah kelas 4. Nah, untuk desa itu berada di kabupaten, sedangkan kota berada di kelurahan. Nah, sekarang kita lihat di sini tentang struktur pemerintah desa. Di pemerintah desa strukturnya ada apa aja nih? Kita lihat ya, kita lihat strukturnya di sini. Oke. Ada BPD, kepala desa, dan sekretaris dan jabatan-jabatan yang lainnya. Ada yang tahu nggak BPD itu apa? BPD itu apa? Ada yang tahu? Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. BPD itu ya Badan Permusyawaratan Desa. Ada yang tahu nggak fungsi dari BPD itu apa? Ada yang tahu? Fungsi BPD itu adalah sebagai perwakilan masyarakat desa yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta mengawasi pelaksanaan pemerintahan desa. Itu adalah fungsi BPD. Untuk fungsi kepala desa, ada yang tahu nggak? Fungsi kepala desa? Oke, fungsi kepala desa itu adalah pemimpin tertinggi dalam pemerintah desa yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan desa. Ya. Nah, di bawah kepala desa itu ada banyak bawahan seperti ada apa nih? Ada sekretaris desa, ada kasih pemerintahan, kasih kesejahteraan, pelayanan, dan lain-lainnya. Oke, nah, oke, untuk kelas 4, sebelum Ustazah kembali ke kelas 5, sekarang kalian mengerjakan tugas di halaman 79. Oke, kalian kerjakan tugas terlebih dahulu selama Ustazah menunggu kalian
menyelesaikan tugas, Ustazah ingin ke kelas 5 terlebih dahulu ya. Oke, nah sekarang kalian kerjakan. Oke, untuk kelas 5 kalian sudah membaca tentang apa saja? Ya, tentang NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, sekarang saya mau nanya nih, dalam NKRI strukturnya seperti apa? Struktur NKRI itu seperti apa? Yang pertama ada siapa? Ada presiden, wapres dan atau wakil presiden, dan beserta lembaga para menteri dan jajarannya. Ada yang tahu nggak tugas presiden itu apa? Tugas presiden itu apa? Tugas presiden dan wakil presiden, ada yang tahu? Oke, tugas presiden dan wakil presiden adalah memimpin pemerintah, menetapkan kebijakan nasional dan bertanggung jawab atas pelaksanaan undang-undang. Nah, untuk wakil presiden membantu presiden dalam menjalankan tugas presiden. Terus kemudian di bawah presiden dan wakil presiden ada lembaga negara ya di sebelah sana. Kita lanjut. Setelah ada kita lihat strukturnya. Nah, di bawah presiden terdapat berbagai macam lembaga dan kementerian dan juga instansi-instansi lainnya. Kita lihat, ada yang tahu nggak? Nah, kementerian itu terbagi menjadi 3 kelompok. Nah, untuk kelompok 1 menangani urusan pemerintah yang nomenklaturnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, contohnya dalam negeri, luar negeri, dan pertahanan. Untuk kelompok 2 menangani urusan yang terkait secara fungsional dalam rangka pencapaian tujuan negara. Untuk kementerian kelompok 3 itu menangani urusan yang mendukung kelancaran pemerintahan seperti PKN, RB dan sekretariat negara dan lainnya. Nah, di sini juga struktur pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu ada aparatur pemerintah pusat yang terdiri dari apa aja? 1. TNI, Polri, BNN, dan Kejagung. Ada yang tahu nggak fungsi dari TNI itu apa? Nah, ada yang tahu untuk kelas 5? Fungsi TNI itu apa singkatannya? Tentara Nasional Indonesia. Mereka itu bertugas untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Untuk Polri, ada yang tahu singkatan Polri itu apa? Nah, Polri itu singkatan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mereka bertugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum. Nah, kemudian aparatur yang ketiga ada BIN atau Badan Intelijen Negara. Mereka berfungsi untuk menyediakan informasi intelijen strategis untuk keamanan nasional. Nah, yang terakhir ada Kejagung RI, yaitu Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Mereka berfungsi untuk menegakkan hukum melalui penuntutan, penyidikan tindakan pidana, dan pengawasan terhadap penegakan hukum. Oke, untuk kelas 5 Ustazah mau kalian mengerjakan soal diskusi yang berada di halaman 80 ya. Halaman 80 boleh membagi kelompok, nanti kita diskusi. Nanti kalian diskusi tentang struktur yang ada di Republik Indonesia. Nah, selagi Ustazah menunggu kalian berdiskusi, Ustazah akan ke kelas 4 terlebih dahulu. Oke, kelas 4 bagaimana tugasnya? Sudah dikerjakan? Sudah selesai sayang? Oh ya, alhamdulillah ya. Oke, Ustazah. Nah,
4 dan kelas 5, karena tadi Ustazah sudah memberikan kalian soal, Ustazah mau kalian mengumpulkan soalnya ke Ustazah ya sayang ya. Nanti untuk kelas 4 akan Ustazah soal yang kalian kerjakan akan Ustazah berikan ke Ustazah Ilyas yang berhalangan hadir. Oke, jadi ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan tentang kelas 4 tentang pemerintahan desa dan kecamatan. Untuk kelas 5 tentang NKRI, struktur yang ada di NKRI. Ada yang mau ditanyakan? Oke, jika tidak ada yang menanyakan, Ustazah akan menutup kelas rangkap kita ini, kelas gabungan kita ini dengan pembacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kita membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ustazah, mohon maaf jika ada salah penjelasan atau kurangnya penjelasan dari Ustazah. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.